Halo, perkenalkan saya Danang Prawoto. Saya seorang pengajar musik dan juga seorang praktisi musik. Nah, saya kemarin baru rilis single loh, ya, judulnya Cinta Akan Terasa Indah bersama grup saya Story. Cinta akan terasa indah bila kau bersamanya, tinggal dalam pelukan cintanya. Kali ini saya akan berbagi cerita nih. Saya ingin curhat ke Anda semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya main nih di salah satu pusat perbelanjaan di Solo, ya, tempat tinggal saya. Ketika saya ada di tempat perbelanjaan itu, saya merasa haus. Kemudian saya berjalan menuju lorong di tempat minuman di swalayan tersebut. Saya menemukan satu minuman yang saya belum pernah menemui sebelumnya. Namanya Milagros. Nah, Milagros itu unik, ya. Uniknya apa sih? Di saat yang lain tuh harganya ya di bawah, ya, ada di standar. Saya lihat harganya, wow, luar biasa sekali, 35.000 harganya. Ya, saya jadi penasaran nih, kok minuman air putih saja kok harganya 35.000 gitu. Ini sebenarnya minuman apa sih gitu, karena saya nggak menemukan keterangan apapun mengenai Milagros tersebut. Kemudian saya penasaran, saya belilah itu. Masa air putih kok harganya 35.000 kan? Ya, saya beli. Ketika saya beli, setelah saya beli, saya sampai di rumah, saya buka HP saya coba googling apa sih Milagros itu gitu. Ternyata ketika saya googling juga, saya nggak terlalu menemukan jawaban-jawaban yang bisa membuat saya terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang saya butuhkan di air Milagros tersebut. Nah, kemudian saya cari di Google Maps, di mana sih ada penyedia Milagros ya selain ada di swalayan gitu. Saya pengen tahu, saya pengen paham gitu, kok air putih harganya begitu mahal gitu ya. Terus saya ketemu di Google Maps, saya ketemu kontaknya, kemudian tanpa saya sangka ternyata dari Milagros berkenan untuk datang ke rumah saya, kemudian menjelaskan Milagros itu apa, kenapa harganya begitu mahal, beda dengan air putih yang biasa gitu. Dan saya menemukan pencerahan dan menemukan penjabarannya seperti ini. Apa itu Milagros? Nah, Milagros itu adalah air 3 in 1, yakni air dengan pH 9,8 dengan kadar alkalin yang sangat stabil atau super stabil alkalin. Memiliki kandungan antioksidan yang tinggi hingga minus 350 mV straight antioksidan. Kenapa antioksidan itu penting? Antioksidan membantu menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron pada radikal bebas. Antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mencuri elektron dari sel dan DNA. Dalam buku berjudul Sehat Tanpa Obat, 4 Langkah Revolusi Antioksidan yang ditulis oleh Dr. Kenneth H. Cooper, menunjukkan kepada kita begitu banyak bukti ilmiah yang berkembang secara cepat berkaitan dengan peran antioksidan sebagai pertahanan tubuh untuk memerangi berbagai penyakit serius. Kenapa air alkali itu penting? Penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia jauh lebih sering mengalami dan berpotensi menderita kelebihan asam atau asidosis dibandingkan dengan kelebihan basa alkalidosis. Perlu diketahui bahwa banyak sekali penyakit yang disebabkan karena limbah asam tidak terbuang keluar dari tubuh dan mengendap dalam sebagian organ tubuh manusia. Ini adalah awal di mana sel di sekitar mulai mengalami penurunan fungsi. Itu sebabnya air alkali sering dianggap sebagai penyembuhan atas berbagai penyakit. Untuk menekankan arti pentingnya alkali ini, bahkan seorang pakar kesehatan, yaitu Dr. Theodore Barudi, menyatakan alkalis or die. Ya, alkali atau
nanti. Kenapa scalar energi itu penting? Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh 100%. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan sel-sel darah putih dalam membunuh penyakit hingga 75%. Saya akan demokan sekarang ya. Yang pertama, saya akan gunakan iodin. Nah, iodin ini merupakan oksidan. Dan kemudian saya punya Milagros. Milagros ini merupakan antioksidan. Oksidan, jika ketemu antioksidan, maka akan menjadi netral. Kemudian saya juga punya gelas. Kita ibaratkan gelas ini adalah tubuh kita. Nanti akan saya isi dengan minyak goreng dan juga dengan iodin. Nah, iodin dan minyak goreng ini mewakili dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dari pola makan kita yang tidak tepat, oksidan ini masuk ke dalam tubuh kita. Misal, kita sering makan makanan instan yang mengandung banyak bahan pengawet, pemanis buatan, penyedap rasa, bisa juga sayur, buah yang kita konsumsi kurang bersih mencucinya, sehingga ada pestisida masih menempel pada sayur dan buah yang kita konsumsi. Atau saat kita berada di luar rumah, kita terkena polusi udara. 5 hal ini saya sebut sebagai 5P, yaitu pengawet, pemanis buatan, penyedap rasa, pestisida, dan juga polusi udara. Setiap kita makan dan minum, sebagian diserap tubuh, sebagian lagi dikeluarkan melalui BAB, urin, dan keringat. Makanan yang kita makan, apakah semuanya keluar saat BAB? Tentu tidak. Yang keluar saat BAB mungkin tidak lebih dari 1/4 dari makanan yang kita makan. Sisanya kemana tuh? Sisanya menempel di usus, menempel di pembuluh darah, dan organ dalam tubuh kita yang lain. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang usia kita berapa? Misalkan kita mengkonsumsi makanan itu dari umur 15 tahun dan sekarang umur kita 40 tahun. Jadi, kita sudah mengkonsumsi makanan itu selama 25 tahun. Bayangkan, zat-zat 5P tadi menempel selama 25 tahun di organ kita. Kalau itu dibiarkan terjadi, organ dalam tubuh kita kinerjanya akan terbebani dan mengakibatkan penurunan fungsi organ dalam. Dokter menganjurkan kita minum air putih yang banyak. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membantu kinerja organ dalam tubuh kita agar bekerja secara optimal. Mari kita lihat jika kita mengkonsumsi air biasa. Air mineral biasa belum mampu menetralkan oksidan atau racun yang menumpuk di dalam tubuh kita. Coba kita lihat iodin yang dicampur dengan Milagros. Ternyata air Milagros mampu menetralkan iodin yang ada dalam gelas ini. Artinya, Milagros dapat menetralkan 5P yang sudah menempel dalam tubuh kita dan membawanya keluar bersama urin kita. Yang kedua, saya akan coba tuangkan minyak bekas penggorengan atau minyak jelantah yang sering disebut biang dari macam-macam penyakit. Salah satunya ada kolesterol. Saya tuangkan minyak bekas ini ke dalam gelas dengan volume yang sama. Mari kita lihat jika kita mengkonsumsi air biasa. Air mineral biasa tidak bisa memecah ikatan minyak, sehingga minyak yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan tidak bisa keluar dari dalam tubuh kita dan terakumulasi di dalam tubuh. Misal, minyak ini kumpul di peredaran darah yang menuju ke otak.
akan berpotensi menyebabkan stroke. Kalau ngumpul di peredaran darah menuju ke jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Coba kita lihat kalau kita mengkonsumsi air Milagros. Saya akan coba campur minyak goreng dengan air Milagros. Air Milagros mampu memecah dan mengikat yang menumpuk di dalam tubuh kita. Biasanya ini dikeluarkan melalui BAB dan urin. Sebenarnya, organ dalam tubuh kita itu mampu meregenerasi sel-sel yang rusak. Hanya saja, karena terbebani oleh 5P dan minyak ini, proses regenerasi sel berjalan begitu lambat dan bahkan paling parah tidak berjalan dengan semestinya. Dengan mengkonsumsi air Milagros, 5P dan minyak yang sudah bertahun-tahun menumpuk ini dikeluarkan dari tubuh kita. Organ tubuh kita tidak lagi terbebani, sehingga proses regenerasi sel rusak berjalan secara optimal. Ada 3 waktu terbaik kapan kita harus meminum Milagros. Waktu yang pertama itu di jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, di mana jam itu tubuh kita sedang mengeluarkan kotoran dan usus besar sedang bekerja dengan baik. Waktu yang kedua di jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa jam itu juga baik? Karena di jam 3 sampai jam 4 sore itu sel-sel tubuh sedang memerlukan banyak sekali cairan, dan ginjal di jam itu bekerja sangat maksimal. Yang ketiga, di jam 9 malam sampai jam 10 malam. Nah, di waktu itu hati dan empedu sedang memerlukan banyak sekali cairan, dan di jam itu juga hati dan empedu itu adalah proses di mana mereka mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Nah, waktu-waktu itu sangat dianjurkan bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan, baik itu sudah dideteksi oleh dokter atau belum, untuk rutin meminum Milagros di jam-jam tersebut. Minimal 1 gelas atau 200 ml setiap kali meminum. Setelah rutin meminum Milagros, maka dalam tubuh kita itu akan mengalami namanya healing crisis. Healing crisis itu apa? Healing crisis itu adalah masa di mana racun-racun dalam tubuh kita itu dikeluarkan. Setiap orang memiliki gejala masing-masing. Gejala itu menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri seseorang atau tubuh seseorang. Contohnya, kalau kita memiliki penyakit asam urat, maka kita akan mengalami sakit di persendian kita. Mengenai uji klinis air alkali terhadap penderita asam urat, ini terdapat pada jurnal Medica nomor 2 tahun 42. Februari 2016 halaman 82-88. Harga Milagros dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia Raya ini sama, yaitu satu botolnya adalah 35.000. Dan kalau Anda membeli satu kardus, Anda akan mendapat harga 350.000 per kardus untuk pembelian pertama. Kemudian untuk pembelian kedua, Anda bisa mendapatkan Milagros satu kardus dengan harga 300.000. Untuk menjamin keaslian dari produk Milagros, pembelian pertama Anda akan mendapatkan 2 kartu seperti ini. Kemudian pada pembelian kedua dan seterusnya, Anda akan mendapat 1 kartu, yaitu seperti ini. Milagros adalah air alkali alami. Ini bukan klaim sepihak dari Milagros. Bahkan pihak-pihak lain juga sudah mengakuinya, antara lain MUI, SNI, ISO, Sukovindo, dan Badan POM. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Kalau menurut Anda ini sangat bermanfaat, silahkan untuk share kepada kawan, sahabat, kerabat. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atas informasi saya tadi, Anda bisa tanyakan melalui email atau melalui kontak person yang ada dalam kolom deskripsi ini, atau Anda juga bisa menanyakan pada yang men-share video ini.